Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi dividen investing ya, terutama bagi teman-teman yang terjebak di harga yang atas ya. Jadi kalau teman-teman baru mulai investasi saham, salah satu metode yang paling efektif yaitu adalah dividen investing teman-teman ya. Walaupun tetap ada risiko teman-teman, karena di dalam dunia saham itu kan selalu ada risiko high risk high return ya. Jadi semakin tinggi risikonya, returnnya juga semakin besar. Kalau teman-teman nggak mau ambil risiko ya tinggal pilih deposito atau obligasi ya, yang bunganya itu sekitar 4% atau sampai 6%. Dan itu masih dipotong pajak 20%. Nah, risiko ketika kita memilih saham yang dividen tinggi yaitu adalah ketika sahamnya itu turun teman-teman. Jadi saham yang kita beli ternyata sahamnya turun terus karena kinerjanya kurang bagus ya. Dan bahkan turunnya mungkin lebih rendah dari 1 tahun yang lalu ya. Kita contohin aja lah, misalnya BRI ya. BRI ini longsor cukup dalam nih ya. 1 tahun itu lebih rendah ya. Tahun lalu itu di 5.200, sekarang sudah 4.460 ya. 5.200 dikurangi 4.460. Turun 740 poin ya. Dibagi berapa? 5.200. Turun 14% ya. Sementara dividennya, nah ini kita cek. BRI dividennya itu 319, jadi masih minus ya. Kalau 1 tahun ini masih minus. Sebagai contoh lagi misalnya ITMG ya. ITMG 1 tahun yang lalu, nah ini ITMG itu di 26.800 ya, 26.800. Sekarang 25.150. Nah, ini turun 1.650 poin. Kalau dikurangi dividennya, TMG dividennya berapa? 1.228. Minus 422 poin. Contoh lagi apa ya? UNTR misalnya. UNTR 1 tahun yang lalu, ini hampir sama ya. UNTR ini berarti malah positif nih UNTR ya. Dividennya berapa? 667. Itu United Tractor itu malah positif 667 poin. Hexa coba ya, Hexa. Hexa 1 tahun yang lalu di 5488 dikurangi sekarang berapa ini? 4870. Minus 618 poin. Dividennya kemarin berapa? 708. Malah positif ya, Hexa ini positif. Jadi ada beberapa saham ya, walaupun dividennya cukup besar, ternyata memang kalau kinerjanya nggak bagus atau karena pengaruh global ya bisa saja turun teman-teman ya. Jadi IHSG itu sekarang sedang turun ya karena pengaruh ini ya, euforia ekonomi Amerika ya, karena presidennya ganti, diharapkan mungkin ekonominya akan lebih bagus lagi ya. Jadi investor besar ya pada masuk ke Amerika ya, keluar dari IHSG kemudian masuk ke sana, sehingga IHSG terkoreksi dalam. Dan kalau kita fokus di dividen investing sebenarnya nggak masalah teman-teman ya. Jadi kalau kita misalnya ternyata saham kita turun ya, tapi kan kita sudah dapat dividen sekali. Nah, itu otomatis kalau kita sebagai contoh misalnya ini Hexa ya. Hexa ini kan nanti pay date-nya itu kan tanggal kemarin udah ya, pay date 25 Oktober. Nah, saat 25 Oktober kita kan nambah muatan.
mungkin di sekitar 5.800 atau 5.600-an ya. 5.600 kita masuk, kemudian kita lotnya nambah ya, lotnya nambah. Nah, nanti berarti potensi dividen berikutnya itu akan lebih besar ya, karena jumlah lot kita bertambah. Jadi fokus kita ketika kita dividen investing itu bukan pada naik turun harganya, tetapi pada jumlah lotnya. Jadi ketika kita jumlah lotnya bertambah, ya otomatis potensi dividennya juga bertambah. Sebagai contoh misalnya apa ya, ITMG ini udah turun berapa nih ya, 1 tahun turunnya tadi sekitar 1000 poin ya, 1400 poin ya ITMG ini. Tapi kalau 3 tahun, nah dia masih naik. Jadi ini masih supportnya itu masih sekitar 24.000 sekian ya. Ini masih kuat ya ITMG di situ ya. Kecuali nanti ada ada isu global yang lebih parah ya, misalnya kayak kemarin krisis COVID dan lain-lain. PTPA juga nih ya, PTPA ini 1 tahun coba kita lihat, 1 tahun hampir sama ya, naik tipis lah 1 tahun. Jadi ini yang pegang PTPA 1 tahun yang lalu udah cuan teman-teman. Di tahun pertama udah cuan paling nggak 397 ini dividennya. Dan tahun berikutnya akan berpotensi cuannya tambah lebar ya, karena akan dapat dividen lebih besar lagi karena jumlah lot kita bertambah. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya ketika kita memegang saham-saham yang dividennya cukup besar, tapi harga sahamnya turun, itu nggak usah khawatir. Kalau punya dana ya udah masuk lagi. Kalau nggak punya dana ya udah biarin aja, nanti kan pasti akan naik lagi ya. Entah 1 tahun atau 2 tahun dia kan pasti akan naik lagi. Dan apalagi kalau dia rutin bagi dividen itu udah tenang ya. Kayak Adaro misalnya, Adaro ini 1 tahun, kalau ini kayaknya naik tinggi nih 1 tahun. Ya ini Adaro ini ya. Yang pegang Adaro ini lumayan ini, udah naik tinggi ini 1 tahun berapa dia? 35% ya, masih ditambah dengan dividen. Cuman Adaro ini kan karena dia kan dipisah ya dengan anak usahanya yang AAI ya, yang fokus di batubara, kemungkinan labanya juga akan turun. Jadi teman-teman kalau hold Adaro jangka menengah atau jangka panjang itu berisiko teman-teman, karena labanya diprediksi turun ya, sehingga nanti dividennya juga turun. Jadi itu ya teman-teman. Jadi selalu ada risiko ya. Ketika risiko itu kita tahu cara mengatasinya, maka risiko itu akan menjadi minim ya, dan potensi cuan kita akan bertambah. Jadi jangan sampai misalnya kita pakai dividen investing tapi sahamnya turun terus kita cut loss. Wah, itu kesalahan besar teman-teman. Nah, nanti ketika cut loss sahamnya naik, nah kita masuk lagi ya, pas masuk lagi ternyata sahamnya turun lagi, cut loss lagi, akhirnya habis. Tapi kalau kita nggak pernah cut loss, ini teman-teman, jadi kalau teman-teman dividen investing itu nggak pernah cut loss, walaupun minus misalnya 20%, tapi justru sahamnya ditambah terus, maka dalam jangka 2 tahun aja biasanya itu udah pulih teman-teman, udah pulih. Nanti tahun ketiga itu udah dividennya udah makin besar. Jadi terus dapat dividen, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Karena kita nggak tahu teman-teman ya, saham ini akan turun sampai berapa ya. Karena kalau secara historis kan, misalnya kayak EXA ini turun di sekitar sampai 3.600 nih ya kalau tahun yang lalu sebelumnya. Nah, tapi sempat 3.600 nih tahun 2020 ya EXA. Kemudian kena krisis COVID turun sampai 2000 ya 2020. Nggak nyampe 1 tahun udah naik lagi lebih tinggi nih di 3.800. Terus kemudian koreksi lagi tahun 2021 akhir naik lagi tinggi ini kan. Jadi kita benar-benar nggak tahu ya saham itu apa itu mau mantul kapan itu ya, sehingga
Kalau kita punya dana ya udah, sahamnya turun kita masuk lagi, sahamnya turun kita masuk lagi. Kayak gitu aja. Kalau nggak ada dana ya udah biarin aja. Nanti sampai tahap berikutnya pembagian dividen. Mendekati dividen kan nanti pasti akan naik lagi ya. Saham-saham yang ada dividennya itu enak. Pokoknya mendekati dividen dia biasanya isunya akan naik. Seperti itu ya. Jadi fokus kita adalah di jumlah lot. Selama jumlah lotnya itu nggak berkurang, kita itu nggak rugi gitu aja. Jadi misalnya teman-teman pegang Hexa di harga 5.600, 100 lot. Kemudian turun di ini ya di 4870. Kan portofolionya minus ya. Tapi jumlah lotnya kan tetap 100. Ya tinggal nambah aja lah, misalnya nambah 20 lot jadi 120 lot. Mumpung turun harganya, tambah 20 lot. Nanti kok turun lagi, tambah lagi 20 lot. Turun lagi 20 lot. Tapi kalau dananya nggak ada ya udah dibiarin aja, kita nabung dulu sambil ngumpulin modal lagi. Nah, saat harga sahamnya nanti ternyata turun lagi ya kita beli lagi. Itu aja fokus sama lotnya. Nanti kalau teman-teman udah punya 1000 lot Hexa ya mantap jiwa. Begitu dapat dividen, keren, mantap. Ya memang turun sih, ini IPS-nya turun ya, tapi Hexa ini kan perusahaan yang sudah mapan ya. Paling tidak nanti pasti ada strategi-strategi yang akan dilakukan ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi mentalnya investor sama trader itu beda teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah niatkan untuk investing ya udah fokus aja di lot, di jumlah lot, apalagi dividen investing udah fokus aja di jumlah lotnya aja, nggak usah terlalu bingung memikirkan portofolio minus ya kan. Portofolio minus itu paling setahun, nah 2 tahun, begitu 2 tahun, tahun kedua, tahun ketiga itu udah positif terus, itu tinggal panen-panennya aja, apalagi kalau jumlah lotnya makin besar. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti muncul tombol gabung, silahkan gabung. Biayanya murah aja ya, cuma untuk traktir kopi aja. Kita nanti bisa berdiskusi tentang beberapa saham yang lebih detail ya. Teman-teman juga bisa konsultasi portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.